kita dianjurkan untuk menjauhi segala tempat yang di situ berhubungan dengan segala kezaliman. Jadi kalau ada orang-orang zalim, antum jangan deketin dia, hilang keberkahannya. Salah satu yang menghilang keberkahan, kita mendekatkan diri dengan orang-orang yang zalim. Udah jelas kezalimannya, antum masih bergabung, hati-hati, berkahnya bisa hilang. Ini santai aja ya, kita santai. Saya datang ke sini dalam konteks tidak ingin menggurui. Kita discuss seperti tadi saya tertarik ngobrol-ngobrolin begini. Ini kesempatan. Tapi ini perlu kita sampaikan karena ini memotivasi anak-anak muda. Muslim itu harus kuat, teman-teman. Ya, hijrah yang paling urgent saat ini adalah menghijrahkan pola ekonomi kita. Kita ini mayoritas muslim. Mayoritas muslim Indonesia ini. Tapi ekonomi kita kok dikuasai oleh orang asing dan asing. Pasti ada yang salah dengan jihad dan hijrah kita. Kita belum hijrahnya secara kafah. Antum bicara kopi, antum masih bangga beli kopi milik orang non muslim, padahal masih ada di sini tinggal ngopi doang. Bayar belakangan. Saya di Uber. Masih mau beli kopi milik orang lain, berarti antum belum hijrah secara kafah. Betul? Maka teman-teman sekalian, hari ini kita bersyukur sekali. Wasilah ini subhanallah, bukan hanya cari dunia Ustadz Kasyif, tapi beliau hantarkan kita juga dapat akhirat. Inilah nikmatnya kalau orang yang megang harta orang soleh. Ni'mal malis soleh lirrajulis soleh. Kalau yang megang harta bisnis orang soleh, larinya pasti untuk kebaikan. Dan baiknya nggak mau sendiri-sendiri, ngajak-ngajak kita masuk surga, nggak mau sendirian, kita diajak rame-rame. Betul nggak? Itu namanya ahli manfaat, ahli ibadah. Mau masuk surga sendirian, nggak pernah ngajak orang. Ini ahli manfaat. Udah berapa nikah? Orang begini harus banyak keturunannya, biar juga banyak kebaikan yang tersebar, insya. Baik teman-teman sekalian, kita udah tutup masalah kopi. Sekarang temanya tentang hijrah. Sukses hijrah. Inti kiat sukses hijrah. Antum tahu nggak kesuksesan yang paling dahsyat, puncak yang akan didapatkan bagi al-muhajir? Yang hijrah itu namanya al-muhajir. Siapa al-muhajir itu? Man hajara manahallahu anhu. Siapapun yang bisa meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah pada dirinya. Ketika dia tinggalkan, berarti dia adalah orang yang sudah hijrah. Nah, puncak dari kesuksesan itu adalah dia akan meraih rahmat Allah. Teman-teman nanti buka Al-Baqarah, kalau tidak salah Al-Baqarah ayat 218. Kita baca ayatnya sama-sama. Paling tidak antum keluar dari majelis ini, antum dapat hafal satu ayat. Satu ayat kalikan berapa huruf? Kalikan 10 kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Enak ngapalnya, kita bagi potong-potongannya ya. Istami tsumma karir, dengerin, ikutin. Innal ladzina amanu Dulu saya diajari teknik, salah satu teknik menghafal itu adalah telinganya yang lebih banyak dominan, matanya merem. Kalau menjem itu beda. Dengar sambil menghafal itu lebih enak. Kita membayangkan seolah-olah kita menyatu dalam Quran. Kalau nggak dipenjemin, mata nanti dia coblos nomor sekian. Itu ganggu hafalan. Pasti. Innal ladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Ada yang sudah hafal, angkat tangan, saya kasih hadiah.
Ya Ustaz Syafiq. Ada yang hafal? Satu kali lagi. Ya Ustaz. Innal ladzina amanu والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. Baik, kemarin saya ceramah di Pandeglang, saya bimbing satu-satu, pas terakhirnya saya pancing wallahu ghafurur. Mak-mak dengan lantang bilang shadaqallahu azim, menutupi kekurangan. Yang hafal dapat hadiah. Ada yang hafal? Ada. Belum? Sekali lagi. Baik, dengerin. Antum pernah tahu nggak ternyata puncak kesuksesan bagi para penggeliat hijrah? Sekarang kan lagi musimnya, ya, musim hijrah. Hijrah di mana-mana, masya Allah, kita dukung gerakan itu. Tapi mudah-mudahan kita termasuk orang yang nyampe puncak kesuksesan hijrah. Puncaknya apa? Dapat rahmat Allah. Siapa yang dapat rahmat Allah? Satu orang yang beriman, dua orang yang ketiga orang yang jihad. Mereka semua mengejar rahmat Allah. Jadi kunci sukses intisari dari hijrah itu sebenarnya mengejar rahmat Allah. Sekarang timbul pertanyaan, Habib, kenapa sih rahmat itu perlu dikejar? Apa pentingnya? Simak kata Nabi, ya, seseorang itu tidak akan masuk surga dengan semua amal kebaikannya. Lalu sahabat nanya, ya Rasul, wala anta ya Rasul, apakah engkau juga tidak akan masuk surga? Kata Nabi, wala ana, aku pun tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah. Ternyata sebanyak apapun ibadah kita, itu belum tentu menjamin kita bisa menjadi ahli surga kalau Allah jauhkan kita dari rahmatnya. Banyak yang alim, tapi kealimannya tidak membimbing langkahnya untuk mendapatkan rahmat Allah. Betul nggak? Betul. Banyak ada orang-orang alim, nanti tanya beliau lebih paham soal politik. Presiden aja hafal, bagi wakilnya Hukum. Bukan politik, hukum. karena saya yang melaporkan semua wakil 2 kali dan Megawati. Tidak diproses. Tidak diproses, malah dihancurin kantor saya. Salah satu orang yang harus dikasihani di dalam agama adalah wa'alimun. Orang yang alim, ngerti syariat, ngerti semuanya, tapi yula'ibuhul juhal, dipermainkan oleh penguasa yang penuh dengan kezaliman dan kebodohan. Jadi ilmunya nggak ada bermanfaat. Nah, orang begini jauh dari rahmat Allah. Dan tidak pernah minum kopi. Boleh ya. Baik, jadi teman-teman paham kunci sukses yang paling dahsyat adalah rahmat. Bahkan Nabi menjamin, Nabi pun nggak masuk surga kalau bukan karena rahmat Allah. Tapi maaf, hadis ini ada yang menyalahgunakan Sarkashif. Ada yang bilang seorang profesor, oh Nabi aja nggak masuk surga, Nabi saja pasti nggak masuk surga. Mana dalilnya? Lah Nabi ngomong. Dengerin baik-baik, kalau hadis itu pahami dulu konteks keadaannya. Ini menunjukkan tawadhu'nya Nabi. Satu, ketawaduannya. Kedua, ini namanya tarbiyah. Nabi ingin mengajarkan lawan bicaranya biar dia nggak putus asa mengejar rahmat Allah. Dengan segala problema hidupnya, nggak boleh ada kata bunuh diri, putus asa, minum baygon. Jangan malas kejar rahmat Allah, karena rahmat Allah lebih luas daripada azabnya. Itu bentuk tarbiyah. Nah, yang ketiga bantahannya, kalau dia bilang Nabi nggak masuk surga karena Nabi bilang seperti itu terbantahkan langsung dengan ayatnya. Apa ayatnya? Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Nabi itu sudah rahmat bagi semesta alam. Rahmat itu sudah di tangan Nabi, sudah menyatu dalam tubuhnya. Kalau sudah rahmat Allah takdirkan pada diri Nabi, maka udah pasti Nabi masuk surga. Betul? Jadi jangan digeser-geser dalil ini, akhirnya menciptakan kebodohan bagi umat. Akhirnya dicari celah orang kafir. Oh, Nabi Muhammad yang diidolakan aja belum tentu masuk surga. Faham? Salatullah salamullah Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Baik, untuk
Untuk bisa sampai ke puncak dapat rahmat, hijrah posisinya nomor 2 harus diawali dengan iman. Mau tahu ciri-ciri orang yang hijrahnya berawal dari iman? 1, ikhlas, seperti yang tadi Ustaz Kasyif bilang. Orang yang hijrahnya berawal dari iman pasti ikhlas, karena ikhlas itu menentukan hasil akhir apapun yang sudah kita lakukan. Sufyan Ats-Tsauri pernah bercerita, ma'alajtu syai'an asyaddu alayya illa tatakallab alayya. Jadi kata Sufyan Ats-Tsauri, ma'alajtu syai'an, aku terus berusaha mengobati sesuatu yang paling berat dalam hidupku, ngurusin masalah hati, niat, biniyati. Kenapa? Karena niat itu gampang banget berubah. Gampang banget berubah. Hari ini semangat hijrah, besok diputusi calonnya, langsung hilang hijrahnya. Hari ini hijrah, besok diputus kontraknya, hilang semangat hijrahnya. Berarti hijrahnya bukan karena Allah, tapi karena urusan duniawi. Betul? Maka yang paling berat itu memantapkan hati, memantapkan niat untuk terus istiqomah di jalan Allah. Nah, yang kedua, orang yang hijrah berawal dari iman itu tidak pernah merasa suci. Betul? Yang perempuan, mohon maaf konteksnya, sebelum berhijab, ketika pakai hijab tidak pernah merasa dirinya paling mulia, lalu memandang orang yang belum berhijab dengan kehinaan. Harusnya dia mengangkat tangan, menghantarkan doa, ya Allah hantarkan hidayah kepada dia seperti engkau menghantarkan hidayah kepadaku. Betul? Karena apapun yang merasa dirinya paling mulia, maka itulah awal dari sebuah kehinaan. Ada yang saya pelajari dari sahabat saya Uji. Salah satu, terlepas dari semuanya, ada sesuatu yang saya melihat, Masya Allah. Selalu kalau ketemu kita teman-teman, kalimat pertama apa? Beb, doain aneh ya Beb, aneh banyak dosa. Selalu begitu. Ketemu lagi lain, doain aneh ya, aneh banyak dosa. Selalu merasa paling banyak dosanya, paling hina, itu jauh lebih baik daripada merasa paling alim sedunia. Istri Nabi yang bernama Aisyah pernah ditanya, wahai Ummul Mukminin, mata yakunu al-mar'u musi'an. Wahai istri Nabi, kapan seseorang dipandang Allah sebagai makhluk yang hina? Maka istri Nabi menjawab, hina yadhunnu annahu muhsinun. Ketika dia sudah mulai merasa dia yang paling alim, dia yang paling hebat, dia yang paling sukses, dia yang paling kaya, dia yang paling kuat, dia yang paling pintar, maka itulah awal dari sebuah kehinaan dia di hadapan Allah. Tidak ada makna, tidak ada arti hijrahnya. Silakan kalian jadi sukses seperti Mas Muno, Ustaz Yunus. Silakan jadi sukses, Ustaz Syafiq, tapi jangan merasa paling sukses. Beliau-beliau ini tawaduknya Masya Allah, padahal cabang-cabangnya bisnisnya Masya Allah. Saya belajar bisnis ini ya salah satunya bercermin dari beliau-beliau ini. Beliau lebih dulu satu langkah kalau urusan jihad ekonominya. Silakan kalian jadi pintar, tapi jangan merasa paling pintar. Silakan jadi alim, tapi jangan merasa paling alim. Iblis itu pintar nggak? Pintar. Alim nggak? Alim. Udah masuk surga belum? Udah. Tapi kenapa dikeluarkan dari surga, dilaknat sampai hari kiamat, dipastikan tempat kembalinya neraka gara-gara merasa paling. Jadi orang yang akan meraih rahmat dengan berangkat dari hijrahnya harus diawali dengan iman. Yang punya iman mengawali hijrah tidak akan pernah merasa paling benar dan paling suci. Insya ini perlu saya sampaikan karena tipe manusia itu ada 3. Satu, manusia yang benar-benar manusia. Siapa mereka? Dia punya otak, punya hati. Otaknya sering ngasih kritikan, teguran, masukan, tapi hatinya selalu siap menerima kritikan dari orang lain. Bukan hanya menyampaikan dalilnya, tapi dia siap menghargai dalil orang lain. Itu manusia yang sebenarnya. Ada manusia yang kedua. Lihat rekaman yang terbaru. Ada Banser datangin, ada salah ulama HTI. Saya sendiri mengatakan, ya Allah, ini sesuatu yang sudah melanggar hukum sebenarnya. Betul? Sampai ada kalimat tidak ada pengadilan. Giliran PKI nggak diseruduk begitu. Giliran orang-orang yang jelas, betul? Kenapa sih alergi dengan semangat-semangat Islam begini? Giliran orang bikin salib nggak ada, betul? Nggak ada yang komen satupun. Agim kurang lembut apa Agim itu? Memberikan kritik langsung dikomentari oleh mantan Menteri Agama. Ya Allah ya Rahman, Pak Menteri, Pak X, kalau nggak mau dikomentari, jangan bikin sesuatu yang menimbulkan husnuzon. Dalam ilmu usul ada istilah, hafalin. Mandakhola. Ikutin, mandakhola. Madakhilasu. Utuhima. Mandakhala.
madakhila su utuhima. Ini ucapan Imam Ali. Begini, maksudnya jangan engkau salahkan orang berbuat seuzon denganmu kalau kamu sendiri melakukan perbuatan yang menimbulkan seuzon. Selama ini pernah nggak dirgahayu pakai begitu? Enggak, cukup aja bendera merah putih. Nggak usah dikarang-karang ini perbantuan antara kata-kata melahirkan Nusantara. Ada, nggak usah gitu-gitu banget, betul? Betul nggak? Jangan main-main. Nabi Isa itu diturunkan di muka bumi. Yang pertama kali itu yang dihancurkan adalah salib, betul? Membunuh babi, betul nggak? Membebaskan pajak, salib yang pertama. Ini malah salib acara syukuran kemerdekaan terpasang di mana-mana. Inilah yang menghilangkan keberkahan buat negeri ini yang sudah nggak ada berkahnya. Makanya lihat kemarin gempa bumi di Bengkulu. Sebelumnya Gunung Sinabung sudah pilek, belum bersih, apalagi muntah-muntah, udah bikin sumut ketar-ketir. Belum bencana-bencana yang lain. Jadi janganlah kita menimbulkan sesuatu yang membuat akhirnya umat suuzon dengan kita. Kalau nggak mau disuuzoni, jangan bikin sesuatu yang membingungkan umat. Betul? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, iman hijrah terakhir harus dengan jihad. Ngaku hijrah, tapi nggak punya semangat untuk berjihad. Di antara jihadnya kalau sudah merasa hijrah, jangan masuk surga sendirian. Ku anfusakum wa ahlikum. Jihad yang paling berat ngajak orang-orang terdekat dulu. Ngajak orang yang terdekat. Kita punya ayah, punya ibu, punya adik, punya suami, pasangan, punya istri, punya anak-anak. Subhanallah, saya beberapa hari yang lalu terharu. Saya masukkan dalam buku di NTB kalau nggak salah Yunus. Masya Allah. Ada sepasang suami istri yang betul-betul masa lalunya akhirnya dia hijrah menjadi orang yang taat kepada Allah. Subhanallah, istrinya meninggal dunia itu di tangan suaminya sebelum tutup mata minta dibimbing menyebutkan kalimat syahadat. Subhanallah. Selesai, istrinya tutup mata, suaminya masuk ngambil air wudhu, kemudian dia baca Quran, dia menghadiahkan kepada istrinya. Selesai bacaannya, dia tidur di samping istrinya, meninggal dunia. Ini namanya sehidup sesurga. Selama ini kita seringnya sehidup semati, ya, sehidup sesurga. Inilah pasangan hijrah yang luar biasa. Surga sudah menanti mereka berdua. Jadi kalau kita sudah hijrah, hijrahkan dulu, hijrahkan orang-orang yang kita sayangi karena Allah. Istri belajar menghijrahkan suaminya, suami menghijrahkan istrinya dan anak-anaknya. Jangan pernah mau masuk surga sendirian. Teman-teman sekalian, kalau tadi saya mengajarkan belajar dari ikan itu nggak akan tergoyah dengan apapun. Nah, sekarang untuk semangat menyelamatkan keluarga, belajar dari ayam. Ayam selalu bangun pagi. On time nggak? On time. Pernah nggak induknya bangun sendirian? Nggak pernah. Coba main-main ke kandang ayam. Saya sudah pernah survei. Itu dia ketika induknya bangun, subhanallah, dia bangunkan anak-anaknya. Setelah anaknya bangun, dia terus tampil menjadi makhluk yang menebar manfaat bagi makhluk Allah lain. Dia berkuku. Dia bangunin siapa? Bangunin kita. Ada kita yang bangunin ayam. Ayam bangunin kita. Ya Allah. Lalu kita merasa menjadi makhluk yang paling sempurna. Urusan ayam aja kita kalah. Betul nggak? Dan saya pernah survei. Begitu saya tunggu malam, sudah mulai reda-reda gelap, maghrib belum kumandang, saya mau lihat induk ayam itu kerjaannya apa sih? Subhanallah. Sebelum maghrib berkumandang, gelap datang, induknya akan menggiring anaknya. Diamalkan ayat Allah, ku anfusakum wa ahlikum nar. Dia giring anaknya sebelum malam masuk ke dalam rumah. Setelah masuk ke dalam kandang, dia bentangkan sayapnya, dihangatkan anak-anaknya di bawah perlindungan sayap induknya. Dan sampai detik ini, saya belum pernah melihat ada anak ayam keluyuran jam 12 malam. Anak siapa yang keluyuran? Anak siapa? Anak orang. Subhanallah loh. Ayam disiplin luar biasa, berangkat dengan semangat hijrah, nggak mau masuk surga sendirian. Dia ajak anaknya, diselamatkan keluarganya. Alhamdulillah. Maka yang kurang perhatian dengan anak, ya pesan saya sederhana, sering-sering main ke kandang ayam. Lalu apalagi jihadnya? Ya,
mengajak orang yang terdekat. Yang kedua, jihadnya harus siap dibenci, dihina, dicaci, dimusuhi. Karena perjuangan kita nggak seperti mereka-mereka yang lebih dulu mendahului dengan semua hijrah. Nabi Muhammad luar biasa, para sahabat Masya Allah. Kalau saya beberkan satu-satu, ya Allah, ada yang kulit sama itunya terpisah. Aduh. Tapi semangat hijrah, Bilal bin Rabah, lihat Masya Allah, betul? Tetap semangat hijrahnya, ahad, ahad, ahad. Orang kalau sudah berani hijrah, berangkat dari iman, hijrahnya dibungkus dengan jihad, maka tidak akan pernah ada rasa takut kepada siapapun. Takutnya itu hanya kepada Allah. Saya selalu mengingatkan kepada antum semuanya, kalau antum ada rasa takut dengan manusia, antum berarti musyrik sudah kepada Allah. Dan musyrik, dosa yang tidak akan pernah bisa diampuni. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting, hijrah. Jangan cuma hijrah berangkat dari pakaian. Maaf, punten. Sekarang ini trennya kita itu hijrah. Yang laki-laki yang tadinya nggak pakai pakaian syar'i sudah pakai. Perempuan juga. Pakai koko. Ya. Tapi pola makan minumnya dia belum hijrah. Kira-kira kafah nggak hijrah? Belum. Teman-teman pernah dengar nggak ada kisah anna rajulan, ada seorang laki-laki melakukan perjalanan yang panjang. Dia mengangkat tangan, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah. Semua doanya tidak akan diterima oleh Allah. Satu pun doanya tidak dikabulkan. Padahal di lain hadis Nabi menjanjikan doa yang tidak akan ditolak, doa orang musafir. Sepertinya hadisnya kontradiksi. Yang satu menyebutkan yang pasti diterima, salah satunya doa orang musafir. Tapi ini di hadis yang berikutnya, ini dia bukan musafir lagi, perjalanan yang panjang, mukanya lesu, badannya kusut, pakaiannya luar biasa berhari-hari. Dia berdoa tidak ada satu pun yang diterima. Kata Nabi, fa anna yustajabu bidzalik, gimana doanya mau diterima? Dia punya kesalahan. Apa kesalahan yang pertama? Mat'amuhu haram. Garis bawahi, makanannya masih haram. Masyrabuhu haram, pola minumnya masih haram. Yang ketiga, malbas, pakaiannya haram. Dan yang keempat, dia masih memakan makanan dari yang haram. Berarti apa? Kalau antum hijrah cuma pakaian, itu cuma nempel sebentar. Antum pulang ke rumah, lepas pakaiannya. Tapi kalau antum masih bangga makan di restoran kafir, itu nempel jadi darah daging. Ingat Yusuf Al-Qaradawi pernah berpesan, siapapun yang makan makanan perusahaan Amerika, Israel, Yahudi, itu haram hukumnya. Kenapa? Karena kontribusi mereka kepada Israel begitu besar dan dahsyat. Menyatu, masuk jadi makanan yang bisa berujung menghilangkan kehalalan karena dia nggak toyib. Karena bicara makan minum itu ada dua, teman-teman, halal dan toyib. Nggak cuma halal, antum harus toyib. Toyib itu bagus. Bagus apa? Cara masaknya, cara jualnya, siapa yang dagangnya. Maka ini yang sering kali di mana-mana saya galakan. Mimpi Indonesia ekonomi bisa kita raih kalau kita masih bangga beli produk orang lain. Keluar dari tempat ini, hijrahkan pola makan minummu. Mau makan ayam, cari Mas Mono. Mau beli kacamata, Yunus. Mau beli, nah ini juga pengusaha. Apa nih obatnya? Obat kuat. Hah? Coba antum kasih lihat tuh, suplemen. Ini suplemen, Masya Allah, bisa menambah imun, insya Allah meningkatkan iman. Betul? Kalau kita tumbuh ada kesadaran, bangga, maaf, walaupun produk muslim lebih mahal. Lebih mahal 10.000, 20.000. Jangan khawatir, itu jadi asbab berkah menghampiri. Saya dulu pernah tanya dengan guru saya, ulama besar kota Palembang, Habib, itu warungnya orang kita kok lebih mahal 5.000 ya, 10.000. Kata guru saya, sini, itulah tekniknya orang mereka. Dibikin mereka murah, jatuhin market kita. Nanti ketika kita sudah hancur, mereka kuasain semuanya. Mereka bikinlah harga semau-mau mereka. Kamu beli 10.000 lebih mahal, apa itu bikin kamu miskin? Itu jadi asbab rezekimu akan berlimpah. Kamu belanja ke teman-temanmu, kamu makan di restoran muslim, belanja di warung muslim, produk-produk muslim, itu lama-lama mereka zakatnya nambah, sedekahnya makin banyak, syiar agamanya akan ada di mana-mana. Nah kalau ini bisa kita wujudkan, gak akan ada mereka bisa menguasai Indonesia. Percaya, saya nggak menyuruh antum mencuri jaringan mereka, saya cuma mengajak antum menyelamatkan jaringan kita sendiri. Dari kita, untuk kita, untungnya buat agama kita. Takbir! Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, yang berikutnya, biar hijrah makin sempurna, jangan lupa, terus jangan mudah putus untuk berdoa. Di antara doa yang harus antum baca, Rabbana
la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal. Minta sama Allah dengan segala kekuatannya, kita yang sudah diberikan hidayah, biar kita tidak kembali menjadi orang-orang yang sesat. Kenapa harus doa? Ikhtiar sudah, usaha sudah antum jalani, tutup dengan doa, karena doa merubah takdir. La yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali dengan doa. Maka jangan malas-malas berdoa. Dan berbahagialah orang-orang yang hijrah, dosa masa lalunya akan dihapuskan oleh Allah. Ada 3 cara menghapuskan dosa masa lalu. Salah satunya adalah wal hijrah, tahdimu makana qablaha. Orang yang hijrah akan menghapuskan dosa masa lalunya. Yang pertama, orang yang masuk Islam kayak Deddy Kobuzer, kayak kakaknya Felix Show, Masya Allah, terharu dengannya. Begitu keluar kalimat asyhadu an la ilaha illallah, detik itu juga dosanya dihapuskan. Dia balik seperti bayi yang baru dilahirkan. Maka alhamdulillah kita doakan mudah-mudahan Dedi istiqomah. Kabar terakhir katanya lagi semangat ngamalin sunnah Nabi, pengen numbuhin janggut kayak Ustadz Yunus. Saya bilang jangankan janggut, kepala aja susah. Ada obat. Ada obat. Yang ketiga adalah haji. Orang yang haji menghapus dosa masa lalu. Teman-teman sekalian, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini memotivasi antum untuk selalu hijrah. Dan hijrah yang paling urgent saat ini, hijrahkan ekonomi kita ke jalan yang insya Allah Allah datangkan ridho berkah buat bangsa kita. Tidak ada lagi pilihan. Yang paling urgent adalah ambil alih jaringan kita untuk yang membangun agama kita, insya Allah. Baik, monggo, mungkin kalau ada yang mau bertanya. Ini pertanyaan sih untuk Ustadz Ahmad. Ustadz, tadi tentang hijrah yang Ustadz sampaikan. Jadi kan Ustadz kan untuk dari firman Allah surat Al-Tahrim ayat 6 Ustadz, bahwa kita tuh harus bisa hijrah tuh mengajak keluarga dari siksa neraka Ustadz. Minta tipsnya Ustadz, karena itu kenapa ya Ustadz, kok agak susah banget kalau kita tuh ingin hijrah tuh ke keluarga sendiri Ustadz, dibandingkan kita ngajak dakwah itu ke orang lain atau teman-teman sendiri Ustadz. Contohnya Ustadz, misalkan kalau kita ini kayak kita ada grup keluarga sendiri Ustadz, kadang-kadang kita kasih share untuk buat ataupun tausiah dari sesat kita, terus juga jadwal kajian, tapi kasih mereka nggak berpikir gitu, karena mereka berpikirnya apaan sih baru kemarin aja berhijab sosok kayak gitu. Terus gimana Ustadz juga minta untuk iman boostnya Ustadz, tapi kita tuh nggak langsung down gitu, kayak nganggap kok susah banget gitu Ustadz. Gimana cara agar kita tetap semangat untuk giroh kita Ustadz, untuk ngajak keluarga Ustadz. Gitu ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Yang jawab Mas Mono. Silakan dari akhwatnya yang mau bertanya. Yang mau bertanya jangan malu-malu. Halo. Kita bisa mau saya dulu ya. Ada lagi? Atau Iwannya yang mau menambahkan? Tanya. Baik, sembari nunggu kita jawab. Akhi, al-ujur biqadri ta'am. Kalau antum ingin dapat pahala yang besar, ya, maka untuk mendapatkan pahala itu harus dengan seimbang dengan perjuangan yang dahsyat. Semakin dahsyat ujian, semakin besar pahala yang dijanjikan. Dan antum harus lihat flashback ke belakang. Nabi Muhammad perjuangannya berat, berjihad mengajak pamannya, betul, berjuang. Dan memang ujian itu paling berat Allah hadirkan dari lingkungan yang terdekat dalam hidup kita. Anda perlu jelaskan dulu, teori ujian itu paling tidak ada 2. Ingat ya, 1, datangnya di saat kita tidak siap. Kalau siap bukan ujian, nyontek. Antum pernah nggak sakit gigi ada yang mau curhat? Lagi sakit gigi ada yang mau curhat. Lagi nggak punya duit, ada yang mau ngutang. Ada lagi ngantuk, ada yang mau bertamu. Saya pernah mengalami kejadian itu ketika saya diuji oleh Allah kecelakaan di Medan. Bermandikan darah, kepala bocor, dibawa kabur ke rumah sakit. Belum nyampe ke rumah sakit, baru dalam perjalanan ujian pertama beredar berita hoax dari media kafir, tabrak rumah warga hingga hancur, Ustadz Al-Habsyi kabur. Di situ ujiannya. Oke. Ujian kedua, nyampe ke rumah sakit, belum diobati,
saya menangis kesakitan, itu rumah sakit diserbu oleh emak-emak. Bukan ngedoain, ngajak selfie. Kita disuruh nyengir, disuruh senyum, lagi posisi sakit. Coba, antum bayangin. Ujian nggak? Ujian ya. Yang ketiga, luka yang paling dahsyat anak itu di alis. Jadi antum kalau alis sobek itu darah nggak berhenti. Makanya orang kalau bertinju targetnya apa? Pelipis. Kalau sudah pelipis sobek, darah mengucur, konsentrasinya akan berantakan. Otomatis yang bisa mengejar target itu dia biasanya dekat dengan juara, menang. Ya. Nah, sobek darah, mau nggak mau harus dijahit. Begitu nyampe ke rumah sakit, ujiannya adalah yang akan menjahit pelipis anak yang sobek adalah seorang perawat, masih muda, cantik pula. Tapi bukan di situ ujiannya. Ujiannya dia baru dinas di situ. Ternyata dia ngefan. Antum tahu orang kalau lagi mengidolakan sesuatu, lihat idolanya di depan, itu megang jarum mau jahit dia begini. Habib, kita jahit ya. Kita jahit ya. Anak bilang, ente belum kalah jahit, mata udah kecolok. Anak nggak mau, anak bilang, minta anak diterbangkan hari ini juga ke Jakarta, biarkan anak berobat di Jakarta. Nah, ujian itu selalu datang di saat tidak siap. Yang kedua, teorinya adalah selalu Allah akan hadirkan ujian buat kita itu dari orang yang paling terdekat dalam lingkaran hidup. Nabi Ibrahim diuji dengan azab, sosok yang dianggap seperti orang tua. Nabi Ibrahim menghancurkan patung, yang produksi patung dusu azab, betul? Kemudian Nabi Yusuf diuji dengan saudara kandungnya. Jadi kalau antum dapat ujian dari sisi orang tua, antum belajar dari Nabi Ibrahim. Kalau antum diuji dengan tingkah laku saudara kandung, orang lain yang nggak punya hubungan darah baik, saya dengan Ustadz Yunus, dengan Ustadz Kashif, dengan Syafiq, dengan Mas Mono, nggak ada hubungan darah, tapi mengalahkan saudara. Subhanallah. Ada kalanya begitu, kata orang Arab, kam min qarib ba'id wa kam min ba'id qarib. Berapa banyak yang jauh terasa dekat, yang dekat terasa jauh. Pernah nggak tuh ngerasa begitu? Ada yang keluarga, ya Allah, gara-gara warisan nggak teguran, bahkan bisa bunuh-bunuhan. Ya, yang bukan ada hubungan keluarga, kebaikannya mengalahkan keluarga. Masya Allah. Ustadz Yunus ini, Masya Allah, kacamata saya dikirimin berapa banyak. Mas Mono setiap kali kita mau beramal, ikut beramal, ngirim nasi. Masya Allah, luar biasa. Ustadz Syafiq ngasih vitamin, Masya Allah, luar biasa. Ustadz Kashif, kopinya belum nyampe. Baru buka ya. Baru buka. Ya, mohon maaf, jangan dianggap bercanda. Baik, nah, belajar dari siapa? Nabi Yusuf. Kalau diuji dengan tingkah laku saudara. Kalau antum ada saatnya nanti diuji dengan tingkah laku pasangan hidup, belajar dari siapa? Nabi Nuh, Nabi Ayub, betul? Kalau diuji dengan tingkah laku paman, bibi, belajar dari Nabi Muhammad. Kalau diuji dengan tingkah laku anak yang bangkang, belajar dari Nabi Nuh. Jadi semua yang ada dalam Quran ada pembelajaran buat kita. Intinya, antum terus istiqomah sampai matanya belum tertutup, nyawanya belum nyampe ke tenggorokan, tugas antum belum berhenti. Kecuali antum sudah berusaha terus-menerus sampai ajal memisahkan dia, nyawanya sudah di tenggorokan, masih belum mau menjemput hidayah, antum sudah berlepas dari tanggung jawab itu. Seperti Nabi Nuh bertanya kepada Allah, ya Allah, bagaimana nasib anakku? Kata Allah, apa? Innahu laysa min ahlik. Nuh itu bukan lagi anakmu. Jadi sudah terbebas dari tanggung jawab. Jadi intinya tidak ada kata titik untuk terus menyelamatkan orang yang antum sayangi karena Allah sampai nyawa memisahkan dia. Jelas? Oke. Minum dulu ya. Anak kalau ingat yang begini, minum-minuman kopi ini, dulu di pondok itu setiap habis sholat Jumat ada roha, habis asar. Ternyata anak baru sadar, rupanya di pondok itu ulama-ulama kita itu habis sholat asar sebelum maghrib itu bikin majelis. Ternyata itu waktu yang mustajab. Ya. Dia bikin majelis ilmu di saat mustajab, Masya Allah, luar biasa. Jadi kita itu kalau lihat guru kita minum kopi, rebutan kita mau ngambil berkahnya. Itu santri hampir tersungkur-sungkur mau minum bekas minuman gurunya. Betul? Pernah nggak ngerasain begitu? Pernah ya? Nah, boleh nggak kita ngambil berkah dari orang-orang soleh? Nih, menarik nih. Anak pernah ditanya, ada yang, Ustadz, apa itu nggak syirik? Enggak, itu berkah. Nih, Nabi pernah pergi dengan para sahabat. Innan nas nazalu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala ardi Hijaz. Jadi Nabi dengan para sahabat itu pernah singgah di sebuah tempat namanya negeri Samud. Ya, Hijarah, negeri Samud. Lalu sahabat haus, nyari-nyari sumur, dapatlah sebuah sumur di sekitar wilayah Samud.
Dia ambil air, kemudian dia bikin adonan roti. Melihat itu, Nabi langsung menyuruh sahabat, buang air kalian, buang. Lalu Nabi menyuruh sahabat ambil dari sumur yang sana. Itu sumur bekas diminum oleh untanya Nabi Soleh. Diambil minuman itu, airnya, lalu diadon ulang. Nah, dalil ini mengajarkan kepada kita, ya, fawaid. Diantaranya apa? Bahwa kita dianjurkan untuk menjauhi segala tempat yang di situ berhubungan dengan segala kedoliman. Jadi kalau ada orang-orang dolim, antum jangan deketin dia, hilang keberkahannya. Salah satu yang menghilang keberkahan, kita mendekatkan diri dengan orang-orang yang dolim. Udah jelas kedolimannya, antum masih bergabung, hati-hati, berkahnya bisa hilang. Jadi yang kedua, ya, Nabi mengajarkan bahwa kalau air yang pernah diminum oleh binatang, untanya Nabi Soleh saja, itu Nabi suruh sahabat ngambil berkahnya, apalagi air yang diminum oleh ulama, orang yang alim, yang manusia itu lebih mulia dari unta. Betul? Maka di sini lebih kepada tabarruk, mengambil berkah kepada orang-orang soleh. Jelas. Baik.